Halo semuanya, kembali lagi di channel teman curhat horor dan masih bersama saya yang akan memberikan kalian semua rekap alur film, mulai dari film horor, film komedi ataupun film-film lainnya. Nah, kali ini Mimin bakal ngerekap sebuah film nostalgia dan film ini bisa dibilang nostalgia karena rilis pada tahun 2006 atau 14 tahun yang lalu. Film ini berjudul Monster House, sebuah rumah angker yang bisa berubah-ubah menjadi monster. Dan bagaimana ceritanya langsung aja kita ikuti. Tetapi sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa video ini berisi 100% spoiler dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, and comment. Dan baiklah, mari kita mulai. Monster House, awal dari film ini adalah seorang anak kecil yang bersepeda dan berhenti di depan sebuah rumah yang terbilang angker. Dari rumah itu, keluarlah bapak-bapak yang marah-marah kepada anak kecil tersebut. Saking marahnya bapak itu, sampai-sampai ia mematahkan sepeda dari anak itu dan membawanya masuk kembali. Lalu dari kejauhan, seorang anak kecil yang bernama DJ sedang mengintai rumah tersebut dan mencatat petunjuk-petunjuk yang ia dapat. DJ melaporkan keanehan-keanehan ini ke emaknya. Tetapi emaknya malah menegur dan menasihati anaknya ini serta berpamitan untuk pergi. Nah, sekarang hanya DJ seorang di rumah. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh kawannya yang bernama Chowder. DJ dan Chowder akhirnya bermain basket. Tetapi Chowder yang bodoh malah terkena bolanya sendiri dan bolanya pun terlempar ke halaman dari rumah Pak Tua yang bernama Neighbor Cracker. Chowder kesal dan takut untuk mengambil bola itu. Ia lalu berdiskusi bagaimana cara mengambil bola tersebut dan mendorong DJ untuk mengambil bola itu. DJ berlari ke pekarangan dan Pak Tua yang tahu ada DJ langsung keluar dan mengejar DJ. DJ yang gak sengaja merusak rumput milik Pak Tua itu langsung ditarik dan dimarahi habis-habisan oleh Pak Tua tersebut. Pak Tua yang marah-marah itu tiba-tiba saja terkena serangan jantung dan tumbang tepat di atas DJ. Ambulan pun datang. DJ yang tanpa sengaja melihat kunci rumah monster langsung mengambilnya. Para ambulans yang sedang mendorong Pak Tua tiba-tiba saja rodanya ini macet, gengs. Dan saat roda itu patah, roda itu tiba-tiba tertarik ke dalam tanah oleh sebuah rumput. Gigi dan Chowder pergi dari rumah itu dan meratapi dirinya yang sekarang mereka anggap bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. DJ yang sendirian melihat bahwa pengasuhnya tiba-tiba datang. Pengasuhnya ini bernama Z. Z melarang-larang dan mengawasi DJ di dalam rumah. Z lalu memperingati DJ soal beberapa hal. DJ lari ke kamarnya. DJ yang menemukan kunci dari rumah Monster House itu pasrah dan putus asa karena kejadian yang tadi. Dan DJ yang meratapi nasibnya bodo amat dan langsung tertidur. Nah, terus dalam tidurnya DJ sempat mengalami mimpi yang amat sangat menakutkan. DJ pun terbangun dan mendapat telepon dari rumah seberang, tetapi tidak ada balasan di sana ketika diangkat. DJ pun menelpon lagi. Tetapi ia yang masih penasaran dengan Monster House melihat rumah itu sekali lagi dan benar saja. Saat DJ memandangi rumah itu, Z dan pacarnya tiba-tiba mengagetkan si DJ. DJ lalu memberitahu Z dan pacarnya soal kengerian dari rumah tersebut dan pemiliknya yang baru aja meninggal semalam. Pacar dari Z menakut-nakuti DJ dan malah merusak boneka milik DJ. DJ sedih dan lagi-lagi ia menatap rumah angker itu. Saat ia menatap rumah itu, tiba-tiba saja jendela rumahnya terbuka sendiri dan DJ pun kaget. DJ menelpon Chowder menanyakan di mana orang tuanya. DJ meminta Chowder untuk datang dan DJ yang akan pergi mengendap-endap agar bisa kabur dari Z dan pacarnya. Nah, si Z dan pacarnya ini ternyata sedang membicarakan tentang Monster House dan kengeriannya yang terkenal. Pacarnya Z ini ternyata juga pernah menjadi korban dari kengerian rumah monster itu dan pemiliknya. DJ menguping pembicaraan itu. Lalu DJ yang mengendap-endap akhirnya berhasil keluar lewat pintu belakang. Sedangkan pacarnya Z yang mabuk malah berjalan ke arah rumah tua itu. Pacarnya Z berteriak-teriak dan merusak seisi rumah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Dari rumah itu tiba-tiba keluarlah layang-layang milik pacarnya Z atau yang bernama Bones. Bones yang terhipnotis pun akhirnya menghampiri layang-layangnya. Dan ia pun tertarik ke rumah itu untuk selamanya. DJ yang kabur dari rumah masuk ke sebuah tempat pembuangan akhir. DJ terus mengendap-endap dan ia mencari Chowder. Lalu dirinya kaget ketika Chowder ada di eskalator.
DJ memberitahu Coder bahwa Pak Tua Niebercracker bangkit dari kematiannya. Coder terus menenangkannya, tetapi tiba-tiba ekskavator yang mereka tumpangi bergerak sendiri dan mereka pun kabur. Mereka menghampiri rumah Pak Tua Niebercracker itu dan mengintainya. Si Coder yang sok berani mencoba mengendap-endap ke halaman rumah Pak Tua itu. Ia mengendap-endap layaknya tentara untuk memencet tombol rumah angker itu. Nah, pas Coder ada depan pintu rumah dan memencet tombolnya, tiba-tiba seisi rumah menyala dan menimbulkan suara-suara aneh. Pintu itu terbuka sendiri dan rumah tersebut hidup. Rumah itu mengeluarkan lidahnya dan mencoba untuk mencari Coder dan DJ. Dua orang itu pun lari dan pagi harinya Zizi mendengar bel rumahnya berbunyi yang ternyata itu adalah teman dari Coder dan DJ yang bernama Jenny. Jenny menemui Z, tetapi Z yang malas malah mau menutup pintunya. Tetapi Jenny ini yang gigih terus menawarkan permen karena malam ini adalah malam Halloween. Coder dan DJ yang ada di kamarnya lagi-lagi mengintai rumah itu dan melihat bahwa pengapian rumah itu menyala. Z dan Coder serta DJ akhirnya berbincang-bincang soal rumah angker itu lagi. Z curhat bahwa pacarnya menghilang. DJ dan Coder terus memata-matai rumah itu hingga ia melihat ada seorang wanita cantik. Wanita cantik itu atau Jenny yang gak tahu menau mau masuk ke rumah angker itu. Dua orang tersebut pun menghentikannya, tetapi mereka pun kaget ketika rumah itu menjadi galak dan menyeramkan. Jenny ditarik rumah tersebut untuk masuk ke dalam. DJ dan Coder menolongnya. Z pun keluar dan memanggil dua orang itu karena ada telepon. Z yang gegabah akhirnya mencoba untuk masuk ke rumah itu lagi. Tetapi Z menghalanginya dan akhirnya Z gak jadi masuk. Dua orang itu akhirnya balik ke rumah. Di kamar DJ, mereka bertiga akhirnya berkenalan. Dan saat Jenny keluar untuk telepon, si Coder dan DJ berdebat sebentar. Mereka bertengkar. Jenny masuk kembali dan tiga orang itu kaget karena ada seekor anjing yang tiba-tiba masuk ke rumah angker itu. Dan tahu nggak, rumah angker itu langsung memakan anjing tersebut. Jenny dan dua orang itu mendatangi rumah tersebut. Tiba-tiba bola basket milik Coder keluar dari rumah itu sebagai pancingan untuk Coder. Mereka yang fokus dikagetkan oleh Pak Polisi yang kaget dan Jenny mencoba melaporkan keanehan yang ada di Monster House. Tetapi polisi tidak percaya dan malah menertawakannya. DJ mencoba untuk menunjukkan kengerian rumah itu tetapi tidak ada yang terjadi dan karena hal itu malah membuat Pak Polisi semakin tidak percaya. Dan Pak Polisi itu pun sedikit menggoda tiga anak itu. Nah, singkat cerita nih, tiga anak tersebut mendatangi seseorang yang paham tentang Monster House. Tetapi sayang orang itu sedang sibuk bermain game. Nah, si Coder menyuruh Jenny agar tidak mengganggu. Singkat cerita guys, tiga anak itu menghampirinya dan bertanya soal Monster House ke orang tersebut. Orang itu pun menceritakan kisahnya dan asal usul dari rumah itu. Ternyata rumah tersebut adalah rumah dari orang mati yang rohnya menyatu dengan rumah tersebut. Nah, bapak-bapak itu juga memberitahu nih cara mengalahkan rumah itu adalah dengan menyerang jantungnya langsung. Mereka pun balik ke rumah tersebut dan merencanakan planning mereka untuk menghancurkan rumah itu. Mereka briefing bersama-sama, tetapi Coder sepertinya kurang setuju dengan rencana tersebut ya. Tetapi namanya juga Coder kan, akhirnya dia mau gak mau ikut aja lah. Rencana mereka mulai dijalankan. Mereka mengumpulkan bahan satu persatu dan berangkatlah mereka menuju medan perang. Mereka melakukan pancingan-pancingan untuk membuat rumah itu mengambil jebakan dari mereka. Tetapi tiba-tiba rencana mereka gagal saat bapak-bapak polisi itu datang dan mengganggu tiga anak tersebut. Salah satu dari polisi itu pun masuk ke rumah angker untuk mengecek keanehan yang ada di sana. Polisi itu tidak menemukan satupun keanehan dan membawa anak-anak itu ke mobilnya. Tetapi dua polisi itu lagi-lagi mengecek rumah tersebut. Semua yang di mobil panik jadinya. Apa yang terjadi? Pohon-pohon dan rumah tersebut mulai meneror dan menyerang para polisi itu. Dan akhirnya para polisi tersebut datang ke rumah angker. Sore harinya rumah angker tersebut mengambil mobil polisi dan memakan mobil tersebut. Sampai-sampai tiga anak itu hampir aja tewas. Tiga anak itu akhirnya mencoba berlari, tetapi pintu rumah tersebut tiba-tiba sudah tertutup. Rumah tersebut akhirnya kembali ke wujud semulanya. Dan tiga anak tersebut sekarang berada di dalam rumah itu dan panik. Si DJ memberi tiga temannya ini sebuah pilihan. Mau diam aja atau mau bergerak mencari jantung dari rumah itu dan membunuhnya.
DJ dan 3 anak tersebut menelusuri seisi rumah itu. Mereka baru sadar bahwa ternyata Nibelcracker mempunyai istri yang bernama Constance. 3 anak itu akhirnya menemukan sebuah jantung dari rumah itu. Mereka menembakinya dan rumah itu pun bangun mencari 3 anak tersebut. Anak itu ngumpet dan mengendap-endap. Nah, ternyata nih teman-teman, yang mereka pikir jantung ternyata hanyalah sebuah telaknya saja. Monster yang tidak menemukan 3 anak itu akhirnya dapat tertidur kembali. 3 anak yang apes banget itu ya, mereka tiba-tiba terjatuh ke sebuah lubang. Dan saat mereka tersadar, mereka melihat bahwa mereka ada di tumpukan mainan-mainan yang amat sangat banyak. 3 anak itu menelusuri lagi dan menemukan sebuah penjara atau kerangkeng milik Constance the Giantess. 3 anak itu masuk ke penjara dan ia melihat ada sebuah semen berbentuk manusia yang amat sangat besar. 3 anak itu tambah bingung karena banyak sekali barang-barang persembahan di sana. Nah, tiba-tiba guys, DJ terjatuh tepat di depan muka Constance. Semen-semen itu pun melebur dan memperlihatkan tengkorak manusia. Rumah itu bangkit. 3 anak itu lari mencari jalan keluar. Rumah itu bisa dibilang sangat amat pintar karena ia memancing Powder menggunakan bola basket. Powder yang terpancing langsung diangkat oleh rumah itu ke atas lantai. Jenny juga ikut diangkat nih. DJ mencoba menyusul kawan-kawannya, dan saat DJ sampai, ia melihat kawan-kawannya akan dimakan oleh monster itu. Dan DJ pun akhirnya menyelamatkan teman-temannya. Dan singkat cerita nih, dalam masa-masa sebut saja ya, masa-masa kritis, mereka akan tenggelam. Rumah tersebut tiba-tiba memuntahkan airnya, dan DJ serta kawan-kawannya pun akhirnya selamat. Mereka bertiga tiba-tiba bertengkar. Tetapi ada sebuah ambulan yang datang menabrak DJ. Di dalam ambulan itu ternyata adalah Nibelcracker. Nibelcracker marah karena anak-anak itu mengganggu rumahnya. DJ senang karena Nibelcracker tidak mati dan dia bukan pembunuh. Nibelcracker kaget karena malam ini ternyata pas kebetulan banget malam Halloween. Dan pada saat Nibelcracker pulang, rumah tersebut seakan-akan menyambutnya. DJ dan kawan-kawan baru menyadari bahwa rumah tersebut adalah istri dari Nibelcracker. Nibelcracker terkejut ketika DJ tahu soal Constance. Nibelcracker pun menceritakan soal masa lalunya saat ia bertemu dengan istrinya Constance. Jadi nih, istrinya itu dulu adalah seorang sirkus. Tetapi entah kenapa banyak orang yang tidak menyukainya kecuali Nibelcracker sendiri. Nibelcracker pun mengajak Constance pergi. Ia lalu membangun sebuah rumah di sebuah tempat. Constance marah-marah saat banyak anak-anak yang melempari dirinya. Tetapi Nibelcracker mencegahnya, dan karena hal itu ternyata dan terjadilah sebuah tragedi di mana Constance jatuh dan tertimbun semen. Lalu pada malam Halloween, si Nibelcracker mencari cara agar anak-anak tidak mendekati rumahnya karena saat ini rumahnya sudah hidup. DJ yang tahu kenyataannya sekarang mencoba untuk melindungi Nibelcracker. Nibelcracker yang bekerja sama dengan DJ membuat rumah itu marah dan bangkit. Rumah itu mengejar orang-orang tersebut. Mereka berlari terus-menerus. Mr. Nibelcracker yang udah tua gak kuat untuk lari, jadi ia membiarkan DJ dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mereka lari nih sampai tempat pembangunan. Nah, saat rumah itu udah hampir dekat dengan mereka, Nibelcracker melempar rumah itu dan mengalihkan rumah tersebut. Nibelcracker mencoba menenangkan istrinya dan ternyata itu adalah bohongan. Mr. Nibelcracker udah menyiapkan peledak. Rumah itu yang melihat dinamitnya akhirnya marah dan akan memakan Nibelcracker sendiri. Tetapi 3 anak itu akhirnya mengalihkannya dan melindungi Nibelcracker. Nibelcracker pun terjatuh dan menyuruh DJ mengambil dinamitnya. Ya, tetapi sayang, DJ jatuh ke dalam kubangan. 3 anak itu bertarung dengan rumah hantu itu. Powder berhasil memancing rumah itu sampai jatuh ke kubangan dan hancur berkeping-keping. Ya, mereka pikir mereka berhasil, tetapi kenyataannya adalah rumah itu bangkit dari kematian. 2 anak itu pun akhirnya memanjat kren dan melihat bahwa Powder sedang bertarung sendirian. DJ dengan keberaniannya akhirnya bergelantung dan melempar dinamit tepat di rumah itu. Rumah itu pun meledak. Nibelcracker menangis sendirian, tetapi dirinya juga ikut bahagia nih karena ia terbebas dari tanggungannya. Dan seusai kejadian itu, Mr. Nibelcracker dan 3 anak itu membagi-bagikan mainan-mainan yang diambil oleh rumah angker itu kepada anak-anak yang menjadi korban. Singkat cerita, anak-anak itu pulang ke rumah dan merayakan malam Halloween. Dan film ini pun berakhir bahagia. Bones dan para polisi berhasil selamat, sedangkan Z sekarang berpacaran dengan mas-mas gamer yang tadi.
Jadi bagaimana teman-teman menurut kalian film Monster House ini? Sudah cukup membawa kesan-kesan nostalgia kan untuk kalian? Nah, kalau misal kalian pengen request film apa lagi ya, kalian bisa tulis di komentar. Dan apabila kalian mempunyai kritik maupun saran, ya jangan lupa juga untuk diungkapkan. Karena kalau misal punya sesuatu yang ganjal di hati kan gak enak juga ya. Ya udah kalau begitu TCH pamit dan sampai bertemu di konten selanjutnya dan terima kasih.